kita lanjut akhirnya masuk ke dalam Yehezkiel pasal 6 sampai pasal 9 yang akan dijelaskan oleh Kak Yasmin dari Nias, dan dipersilakan waktunya 15 menit ya Kak ya. Silakan Kak. Dari pasal 6 sampai pada pasal yang ke-9. Nah, dari bagian yang saya kutip di pasal 6 ini, saya akan mengambil dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Di mana dikatakan di sana, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, tak kala orang-orang mereka yang terbunuh berbahan di tengah-tengah berhala-berhala. Mereka berkeliling mezbah-mezbahnya di atas setiap bukit yang tinggal dan di atas semua puncak-puncak gunung, di bawah setiap pohon yang rimbun dan setiap pohon keramat yang penuh cabang-cabang di tempat mana mereka membawa korban persembahan yang harum bagi semua berhala mereka. Ayat yang ke-14, aku akan mengacungkan tanganku melawan mereka dan tanahnya. Di mana saja mereka diam akan kubuat menjadi musnah dan sunyi sepi, mulai dari padang gurun sampai ke Ribla, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi di bagian firman Tuhan ini saya akan mengutip bahwa beberapa kali ditekankan bahwa Tuhan menyatakan dirinya akulah Tuhan, ya. Bahkan di ayat-ayat yang dari belakang, dari ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-12 dikatakan juga akulah Tuhan. Saya menjelaskan kepada kita bahwa dari perkataan Tuhan tersebut menegaskan bahwa dirinya ini berkali-kali dengan mengatakan dialah Tuhan, dia yang kuasa, dialah Raja. Nah, hal ini mengingatkan kita bahwa Israel akan ada ikatan perjanjian yang terikat antara Allah dan bangsa Israel. Di mana di bagian ini Allah telah memberikan segala keistimewaan kepada bangsa Israel pada saat itu. Ya, di antara segala bangsa, tetapi mereka terus memberontak kepadanya. Nah, apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Setelah kemah suci hingga bait suci dibangun, maka mereka melakukan ibadah di luar tempat yang telah ditujukan Allah dianggap tidak layak. Itulah perbuatan bangsa Israel pada saat itu. Nah, bahkan mereka tidak mau beribadah seturut dengan yang dikehendaki Tuhan. Malah Israel pada saat itu ikut-ikutan tradisi bangsa lain. Ya, mereka menyembah berhala di bawah setiap pohon besar dan di bukit-bukit dan di gunung-gunung. Mereka memanfaatkan tempat yang sudah Tuhan sediakan itu untuk mereka untuk tempat yang tidak sesuai yang dikehendaki oleh Tuhan. Bahkan juga mereka melakukan memberi persembahan korban kepada Allah dan berhala. Bisa kita baca dari ayat 1 sampai ke 3 di situ, ya. Dan mezbah pedupaan. Nah, menunjukkan bahwa bangsa Israel ini tidak taat dengan apa yang Tuhan katakan, bahwa sebenarnya dialah Tuhan yang harus disembah, yang harus dipuji, yang tidak ada Allah lain selain Dia. Oh, dialah Tuhan yang memberikan segalanya, tidak ada Allah lain yang sanggup memberikan segala sesuatu untuk umat Israel selain Dia. Tetapi mereka ancungan, tidak menghiraukan hal yang Tuhan katakan kepada mereka. Bahkan orang-orang yang ada di sekeliling orang Israel tidak menyadari dan mengakui bahwa dialah Tuhan. Ya, tidak mengakui bahwa dialah Tuhan. Malah mereka membuat berupa Allah lain, yaitu membuat patung sebagai tempat mereka sembah. Sehingga pada
bagian ini juga mereka akan mendapatkan balasan dari dari apa yang sudah mereka lakukan. Tuhan memberikan keluputan kepada umatnya bagi mereka yang tidak menghiraukan perkataan-perkataan Tuhan. Mereka juga akan menyesali nantinya perbuatan yang keji yang mereka lakukan itu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga pada pada akhirnya nanti mereka kembali dan percaya bahwa Tuhan itu benar dan Tuhan itu salah satu-satunya Raja dan Dialah Tuhan yang menyediakan segala-galanya. Nah, kadangkala juga dalam kehidupan kita setiap hari, ketika kita mempunyai segala sesuatu, kadang lupa dengan kehidupan kita. Kadang lupa dengan apa yang kita percayai. Sering kita meninggalkan Tuhan ketika di masa-masa kita sudah mempunyai segalanya, ya tidak menghargai dari mana asalnya semua berkat yang sudah kita terima itu, apakah dari karena kehebatan kita atau pemberian dari Tuhan, sehingga nanti kita mengatakan bahwa akulah yang hebat, akulah yang bekerja keras sehingga saya mendapat hal ini. Nah, timbul rasa kesombongan. Jadi dengan kita sudah membahas firman Tuhan pada malam hari ini, ya kita harus mengakui bahwa Tuhan itu Allah Raja bagi kita. Tidak ada Allah lain selain Dia yang kita sembah dan yang kita puji setiap saat, bahkan di setiap perjalanan kehidupan kita semasa di dunia ini. Berikut dari Yeskiel pasal 7 ayat yang saya kutip dari ayat yang ke-8. Di mana dikatakan di sini, sekarang dengan segera aku akan mencurahkan amarahku atasmu dan melampiaskan murkaku kepadamu. Aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu dan membalaskan kepadamu segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Nah, di pasal yang ke-7 ini, saya akan memberikan satu topik, yaitu Tuhan melihat, Tuhan tak melihat kita sebagai pertanyaan untuk kita. Tuhan tak melihat kita. Nah, di sini saya akan berikan topiknya selaras tingkah lakumu. Nah, hari Tuhan pasti datang dan penghukuman juga pasti datang atas segala yang hidup di muka bumi ini. Nah, pasti akan berlangsung ketika waktu Tuhan sudah tiba. Jadi di sini kesudahan Yerusalem tiba. Begitu juga nanti hari Tuhan, waktu Tuhan akan tiba pada waktunya yang sudah Ia tetapkan atau kedatangan Tuhan. Dari pasal yang ke-7 ini menjadi klimaks dari pasal 4 sampai ayat pasal 6 yang menyatakan bahwa bencana pasti datang melanda bangsa Israel. Nah, hal itu tampak dikatakan bahwa kesudahan itu sudah tiba. Ya, bencana itu telah tiba, harinya telah tiba. Pasti waktu telah tiba. Israel harus menerima hukuman yang telah Tuhan tetapkan itu, ya, selaras dengan tingkah laku yang sudah mereka perbuat. Nah, bahkan perbuatan-perbuatan yang keji, ya, hukuman yang tidak dapat dielakkan akan menimpa seluruh bangsa Israel tanpa ada pengecualian. Kenapa? Karena sebenarnya bangsa Israel kalau kita lihat
ya, itu salah satu bangsa pilihan Tuhan. Tetapi karena tingkah laku dan perbuatan yang sudah mereka perbuat tadi, jadi mereka juga dapat penghukuman atas perbuatan yang sudah mereka perbuat. Nah, bahkan mereka yang kaya dan berlimpah harta benda pun tidak akan melindungi diri dengan segala hartanya, ya, selain mereka berbalik kepada Tuhan, itulah yang menyelamatkan jiwa mereka ketika penghukuman itu datang. Nah, segala kekayaan akan menjadi sia-sia pada saat itu ketika penghukuman datang, ya. Segala harta benda, bahkan pembiaraan dan penolakan Tuhan membuat tidak seorang pun tak dapat mempertahankan diri nanti. Tidak bisa berjuang untuk melawan musuh. Bahkan mereka jatuh dan tidak berdaya. Karena tidak ada kekuatan yang mereka terima dari Tuhan. Karena mereka dihukum betul-betul oleh Tuhan atas perbuatan dan tingkah laku mereka. Tidak ada pengharapan lagi bagi mereka. Dan mereka mengalami rasa ketakutan. Dan tidak ada lagi mereka terima, yaitu kabar keselamatan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang telah ditolak oleh umat Israel, tidak mereka dengarkan lagi melalui para nabi, para imam, para tua-tua. Ya, mereka menganggap sudah hebat, sudah tahu segalanya, mereka paling pintar, dan mereka paling tahu bahwa yang mereka lakukan itu benar. Nah, penghukuman Tuhan menimpa seluruh lapisan penduduk nanti pada saat itu. Bahkan dari pemimpin, bahkan seluruh penduduk. Nah, inilah pembalasan bagi Israel yang Tuhan berikan nanti selaras dengan tingkah laku mereka yang jahat itu, saudara yang dikasihi Tuhan. Perbuatan mereka yang keji. Dan mereka akan menerima penghakiman, ya. Tidak ada seorang pun yang tidak mendapat penghakiman nantinya, tetap mereka semua yang telah melakukan kejahatan di mata Tuhan, mereka mendapat penghakiman. Nah, semua ini, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan lakukan agar mereka ini mengetahui bahwa Dia yang mereka tolak dan lawan adalah Tuhan, bukan manusia biasa. Ya, mereka harus tahu bahwa yang mereka tolak dan yang mereka lawan itu adalah Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kedengaran? Ini hujan deras. Masih. Ya. Jadi namun dalam setiap dari setiap kesalahan kita juga sebagai umat Kristiani, bukan hanya juga bangsa Israel yang sering melakukan pelanggaran, ya tentunya kita belajar juga dengan bangsa Israel. Ya, bagaimana supaya kita tidak mendapatkan penghukuman seperti begitu? Ya, tentunya kita harus melakukan apa yang baik, apa yang Tuhan inginkan di mata Dia yang berkenan melalui lewat kebenaran firman Tuhan, ya, supaya kita juga bisa mendapatkan sukacita di masa hidup kita di dunia ini. Di pasal yang ke-8 saya ambil bagian
Saya kutip dari ayatnya yang ke-12. Dikatakan di sini, firman-Nya kepadaku, kau lihatkah, hai anak manusia, apa apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel di dalam kegelapan, masing-masing di dalam kamar tempat ukiran-ukiran mereka, sebab mereka berkata, Tuhan tidak melihat kita. Tuhan sudah meninggalkan tanah ini. Nah, saya akan berikan topik lagi bagi kita. Tuhan tidak melihat kita. Ya, ada pertanyaan di situ. Tuhan tidak melihat kita. Nah, apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel di dalam kegelapan, masing-masing di dalam tempat ukiran mereka, sebab mereka berkata, Tuhan tidak melihat kita. Tuhan sudah meninggalkan tanah ini. Nah, kalau kita bahas secara logika bagaimana, memang iya, Tuhan tidak melihat karena kita tidak bisa melihat secara langsung. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Tuhan ada di mana-mana, meskipun secara langsung tidak ketemu, tapi bisa kita merasakan lewat perasaan kita, jiwa kita. Ya, bagaimana Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Di sini dinyatakan bahwa Tuhan akan mengirim malaikatnya untuk menghancurkan Yerusalem. Ya, kita bisa lihat di perikopnya berhala kesucian yang ada di dalam bait Allah. Nah, penghakiman Tuhan begitu mengerikan, saudara yang dikasihi Tuhan. Sampai-sampai Yeskiel lagi tidak tahan melihat dan memohon kepada Tuhan. Namun kesalahan umat sudah keterlaluan, ya, sudah keterlaluan melampaui batas, ya, sehingga mereka mengatakan Tuhan tidak melihat kita. Apa yang kita perbuat, ya, dia tidak melihat. Apapun yang kita perbuat, dia tidak bisa melihat kita. Ya, yang penting kita melakukan apa yang kita suka, apa yang kita kehendak, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka hidup di dalam kemurtadan, ya, kemurtadan, dan berharap kepada dewi-dewi dan Babel. Mereka tidak menghormati Tuhan sebagai Tuhan atas mereka. Nah, karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, memang Tuhan tidak melihat setiap perbuatan kita di dunia ini. Tetapi secara tidak langsung dia sudah tahu sebenarnya. Karena ada, bukan pepatah juga mengatakan Tuhan, setiap satu helai rambut jatuh di tanah pun Tuhan melihat. Apalagi kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran dosa yang kita perbuat di dunia ini. Tuhan melihat, tidak ada istilah tidak, ya. Tetapi karena bangsa Israel ini suka memberontak, tidak sudah memiliki hati yang keras, yang tidak bisa dilembutkan, sehingga mereka mengatakan Tuhan tidak melihat apa yang kita perbuat. Namun, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam setiap kesalahan kita, ia tetap menunjukkan kehebatan kasih-Nya, ya. Dia tetap menunjukkan kasih-Nya kepada kita, pukulan dan hajarannya yang dilakukannya untuk membawa diri kita kembali ke pelukannya, meskipun dia menghajar kita, dan dimanapun kita bersembunyi dan berpikir Tuhan tidak melihat kita, tapi Tuhan terus akan mencari dan menemukan kita seperti domba yang hilang, ya, kalau kita lihat di perjanjian baru. Untuk itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus belajar bahwa firman Tuhan ini betul-betul memang memberikan kita pencerahan yang amat baik untuk kehidupan kita. Ya, tidak dengan membawa kita ke dalam hal-hal yang tidak baik, tapi
membawa kita ke hal yang sangat baik, yang amat baik, yang membuat hidup kita tentram, membuat hidup kita nyaman, bahkan mendapatkan berkat-berkat Tuhan yang sangat luar biasa yang kita duga ketika kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dari pasal yang ke-9, saya kutip dari ayat yang ke-6. Begini firman Tuhan, ayat yang ke-6, orang-orang tua, teruna-teruna, dan darah-darah anak-anak kecil, dan perempuan-perempuan bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung, dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Nah, dari ayat ini sebenarnya secara pribadi saya takut ya. Saya takut kenapa? Karena agak jika kita artikan agak diancam akan dibunuh dan dimusnahkan. Berarti seakan-akan Tuhan ini tidak sayang lagi kepada bangsa Israel. Ya. Jadi dari ayat yang pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 ini saya berikan topik untuk kita, yaitu kesetiaan Tuhan. Walaupun dari ayat yang ke-6 ini merupakan ancaman Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, dan dari pasal sebelumnya juga dinyatakan bahwa Tuhan akan Tuhan akan membalas dalam murkanya. Sekarang ia menyuruh para eksekutor untuk melaksanakan penghakiman. Atau siapa yang dia suruh di sini, kita ikut dalam orang-orang tua, teruna-teruna, darah anak kecil, perempuan-perempuan dibunuh dan musnahkan. Nah, berarti itu yang dibunuh. Berarti kalau kita itu disuruh untuk melakukan hal demikian, tentu tidak ada yang berani. Nah, Tuhan mengirim para malaikatnya untuk menghancurkan Yerusalem pada saat itu, saudara-saudara. Namun, sebelum penghakiman dilakukan, Tuhan menyuruh seorang dari mereka untuk memberikan tanda T. Ya, sudah dijelaskan tadi di bagian yang di ayat yang ke-6 ini, berikan tanda T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala kekejian yang terjadi. Nah, mereka adalah umat yang setia. Ya, kenapa diberikan tanda T? Agar mereka tidak dibunuh juga, ya. Harus diberikan tanda untuk mereka. Karena mereka adalah orang yang setia, yang menangis karena dosa penyembahan berhala yang dilakukan di sana. Nah, Tuhan memberitakan supaya mereka tidak disentuh, supaya mereka diselamatkan, ya. Supaya mereka diselamatkan. Tuhan tidak akan memberikan umat yang setia dalam murkanya, sekalipun Tuhan tetap meluputkan dan melindungi umatnya yang setia. Sekalipun dia sudah marah, sekalipun dia sudah menyuruh orang untuk menewaskan orang yang tidak taat kepadanya, tetapi dia tetap setia. Dia masih memberikan kesempatan untuk orang yang sudah menyadari kesalahannya, ya, yang sudah menyembah Allah, memohon pengampunan kepada dia. Penghakiman Tuhan juga dimulai dari tua-tua di hadapan bait suci, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, terus jalan ke semua orang di situ yang bertanda T. Nah, bait suci yang seharusnya dijadikan tempat penyembahan yang kudus, kini orang bangsa Israel dinajiskan dan dipenuhi dengan orang-orang yang mati. Jadi bersaudara yang dikasih, penghakiman Tuhan itu begitu mengerikan. Kalau kita bahas, ya, menakutkan sekali. Bahkan tidak sanggup saya membaca Yeskiel ini. Sepertinya Tuhan sepertinya marah-marah terus, tidak ini. Jadi
Saya takut juga ya, kenapa begini? Penghukumannya juga mengerikan sekali. Sampai-sampai pun Yeskiel tidak tahan melihat dan memohon kepada Tuhan. Nah, namun kesalahan umat sudah keterlaluan. Bagaimana Tuhan tidak marah? Bagaimana Tuhan tidak memberikan penghukuman? Karena apa yang mereka perbuat itu sudah keterlaluan. Mereka hidup dalam keadaan saudara yang dikasihi Tuhan. Mereka berharap kepada dewi-dewi, bahkan mereka tidak lagi menghormati Tuhan sebagai Tuhan atas mereka. Nah, karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menjatuhkan hukuman setimpal apa yang sudah mereka perbuat, ya, bagi mereka yang tidak setia tadi. Nah, demikian juga kita sangat penting bagi kita sebagai umat Tuhan untuk mengerti bahwa betapa pentingnya menjalankan kehidupan ini dengan takut akan Tuhan. Kita akan dituntut dengan standar yang lebih tinggi dan dihakimi juga terlebih dahulu, ya. Akan tetapi jangan lupa bahwa adalah Allah yang setia, yang akan menunjukkan penyertaan dan kesetiaannya kepada kita, orang-orang yang setia dan taat kepadanya. Ya, biar bagaimanapun kita melakukan kesalahan, ketika kita menyadari dan bertobat dan memohon pengampunan kepada Tuhan, Dia akan menunjukkan kasih-Nya. Dia tidak meninggalkan kita. Percaya bahwa Tuhan itu selalu setia. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak setia kepadanya juga. Ya, tidak ada alasan untuk tidak setia kepadanya. Dia selalu menunjukkan penyertaan dan perlindungannya kepada kita. Nah, itulah berkat yang sangat luar biasa bagi kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi kita harus juga tetap setia kepadanya di tengah dunia yang keji. Ya, meskipun banyak yang mengombang-ambingkan kehidupan kita, ya, kita harus tetap setia dan tidak memilih Allah lain, ya, selain Tuhan. Ya, harus berpegang teguh kepada Tuhan agar kita mendapatkan suatu berkat dari Tuhan, bukan dari manusia, tetapi Tuhanlah yang menyediakannya untuk kita ketika kehidupan kita hanya percaya dan setia kepada Tuhan. Jadi demikian saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Yasmin penjelasannya. Kita lanjut langsung saja kepada Pak Petrus Kim yang akan menjelaskan pasal 10 sampai pasal 12 selama 15 menit. Silakan Pak Petrus Kim. Oke. Jadi saya hari ini akan menjelaskan tentang Yeskiel pasal 10 sampai 12. Ya, melanjutkan dari pasal 9 sebelumnya. Ini adalah penglihatan yang meramaikan penghakiman Tuhan atas Yehuda. Yeskiel pertama kali melihat dalam penglihatan bahwa malapetaka para api akan datang ke Yerusalem. Artinya, Yerusalem yang seharusnya menjadi kota suci, tidak lagi suci dan akan dihancurkan dengan api. Selanjutnya, dalam pasal 1, Yeskiel menyaksikan binatang beroda 4 dalam sebuah penglihatan meninggalkan bait suci di Yerusalem. Ini berarti bahwa Tuhan tidak akan hadir di Yerusalem. Dari fakta di atas, kita dapat melihat bahwa Tuhan tidak dapat hadir di mana dosa mendominasi dan bahkan membenci segala jenis kejahatan kecil. Ya, kita lihat pasal 10 ayat 2. Penulilah rangkup tanganmu dengan bara api dari tengah-tengah kerup itu dan hamburkan ke atas kota itu. Ayat ini memberitahu kita bahwa Tuhanlah yang membuat penghakiman dan bahwa Tuhan akan menghakimi Yerusalem melalui orang Babilonia. Sampai sekarang, Tuhan telah duduk di tengah-tengah kerup dan telah berbicara kepada orang-orang. Tetapi sekarang, karena dosa-dosa keji yang dilakukan oleh orang-orang Israel,
Yehuda, kemuliaan Tuhan akan segera hilang dari mereka. Dosa mendukakan Tuhan dengan cara ini, dan itu menyebabkan kuasa Tuhan tidak bekerja dan pergi. Penglihatan kurub dan roda yang dilihat Yeskiel di tepi sungai Gebar muncul kembali dalam penglihatan Yerusalem. Namun, Roh Kudus Allah mengendarai kurub dan perlahan meninggalkan bait suci di Yerusalem. Hal ini dapat dikatakan secara simbolis, mengungkapkan kepergian Allah dari tanah Israel yang penuh dosa. Dari sini kita dapat mengetahui, pertama, bahwa kemuliaan Allah yang kudus tidak dapat hidup berdampingan dengan manusia berdosa. Dan keduanya, bahwa dosa memisahkan manusia dari Allah. Penghakiman terbesar, apa itu? Penghakiman terbesar itu adalah yang dapat diterima manusia adalah perginya Tuhan. Tidak ada harapan bagi manusia yang telah pergi dari Tuhan. Sekarang pasal 11. Tepat sebelum kemuliaan Allah meninggalkan Yerusalem, Yeskiel menerima dua pesan untuk disampaikan kepada orang-orang Yehuda. Pertama itu tentang hukuman yang akan diterima oleh pemimpin yang korup. Keduanya, janji kepada sisa Yehuda yang akan diselamatkan. Sebagian besar pemimpin memiliki sifat menindas dan mengeksploitasi rakyat untuk memuaskan kekuasaan jangka panjang dan kepentingan pribadi mereka. Oleh karena itu, kursi kekuasaan secara alami mengarah pada ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, Tuhan tidak punya pilihan selain memegang tanggung jawab terbesar atas kehancuran bangsa pada pemimpin. Para pemimpin mengeraskan hati rakyat dengan perbuatan jahat mereka yang keras kepala. Dan mereka mendorong ketidakpekaan rakyat untuk tidak memperhatikan peringatan-peringatan yang benar dari para nabi. Selain itu, karena mereka buta terhadap penghakiman Allah yang benar, mereka mencela Allah dan para nabi, dan bahkan meremehkan otoritas pesan juga. Mereka bilang, kota inilah periuk dan kita dagingnya. Apa artinya? Ini berarti kota inilah periuk dan kita dagingnya. Jadi, kota ini akan melindungi kita. Ini mengacu pada tindakan pasal 11 ayat 6. Ini mengacu pada tindakan para pemimpin untuk membunuh, mengeksploitasi, dan menimbulkan ketidakadilan pada rakyat dengan menggunakan segala macam kejahatan, termasuk hukum dan kekuasaan. Bisa dikatakan bahwa seseorang yang melakukan perilaku semacam ini tidak memenuhi sebagai pemimpin. Kita bisa cari contoh pemimpinnya dari mana? Dari Yesus Kristus, anak domba Tuhan yang dikorbankan untuk rakyatnya. Bukan seperti pemimpin Yehuda yang kemarin, yang di sini. Tetapi kalau kita lihat Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dia menjadi pemimpin kita, bagaimana dia menjadi Tuhan kita, kita bisa dapat anugerah ya. Lanjut, selanjutnya, itu janji kembalinya tawanan. Ini adalah janji yang sangat anugerah bahwa Tuhan tidak akan menghancurkan selamanya Yehuda yang telah berdosa, tetapi akan mengembalikannya ke tanah perjanjian setelah jangka waktu tertentu. Namun, ada satu syarat untuk janji ini. Artinya, orang-orang yang berdosa melakukan reformasi rohani, reformasi spiritual, yang menghilangkan berhala. Di sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa orang percaya yang memberontak harus terlebih dahulu menjalani reformasi rohani
yang memisahkan mereka dari dosa agar dapat menerima berkat Tuhan lagi. Yehuda 11, ayat 14 sampai 16. Orang-orang yang tinggal di Yerusalem mengira mereka beruntung dan bahwa tawanan dikutuk oleh Tuhan dan dicabut dari tanah suci. Dan mereka menyukainya, berpikir bahwa Tuhan telah pergi jauh dari mereka. Dan bahkan tanah yang ditinggalkan adalah milik mereka. Tetapi Tuhan berkata bahwa meskipun Babel tidak memiliki bait suci, Tuhan sendiri akan menjadi tempat perlindungan bagi para tawanan. Dalam teks ini, kita menemukan kemanusiaan yang dangkal, yang menyukai penderitaan dan kemalangan saudara-saudara dan menggunakan penderitaan itu sebagai kesempatan untuk kesejahteraan diri. Namun, orang percaya kita harus menghindari kehidupan egois seperti itu dan menjalani kehidupan pelayanan dan pengorbanan bagi orang lain seperti Tuhan kita. Ayat 9-20, Tuhan berkata bahwa Dia akan memulihkan orang Israel secara rohani. Artinya, Tuhan akan memberi mereka hati yang baru dan hati yang lembut. Ini adalah nubuat tentang perjanjian baru yang akan dibuat di masa depan melalui Yesus Kristus. Hati yang lembut, diterjemahkan secara harfiah, itu adalah selembut daging tanpa lemak. Ini adalah hati yang peka terhadap firman Tuhan. Pas 12-24. Ya, meskipun berulang kali diperingatkan akan penghakiman orang-orang Yehuda yang dicengkeram oleh pemikiran humanistik, optimis bahwa Yerusalem tidak akan dihancurkan. Tetapi Yeskia dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa mereka yang mengabaikan firman Tuhan tidak akan pernah luput dari hukuman murkanya. Ini berarti bahwa orang-orang terlalu keras kepala untuk percaya bahkan ketika pertanda diberikan. Dan mereka tidak mendengarkan ketika kebenaran diberitahukan. Ini menunjukkan bahwa mereka sangat sombong dan memanjakan diri sendiri dan sering bertentangan dengan kehendak Tuhan. Mereka yang mengabaikan firman Tuhan dengan cara ini akan dihukum. Itulah sebabnya kita harus selalu menerima firman Tuhan dengan rendah hati saat kita mendengar khotbah firman Tuhan atau membaca Alkitab atau berdoa. Jadi waktu kita menerima firman Tuhan harusnya dengan rendah hati. Teks ini merupakan interpretasi dari tindakan simbolis Yeskiel, artinya Raja Sedekia dari Yehuda dan rakyatnya akan ditawan dan dibawa ke Babel. Sejak awal, Tuhan telah menasihati Raja Sedekia untuk melayani Raja Babel melalui Yeremia. Namun, Sedekia menolak kata-kata tersebut dan malah berlari ke Mesir. Akibatnya, Sedekia diserbu oleh Babel dan saat melarikan diri pada malam hari ke Arabia, dia ditangkap dan ditawan. Dari sini, kita dapat menyadari bahwa ketaatan aktif terhadap firman Tuhan adalah kunci untuk mengatasi krisis iman. Dan kedua, bahwa konsekuensi dari ketidaktaatan membawa ketidakbahagiaan besar tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi ada pengaruh. Orang-orang tidak akan bisa makan dengan tenang saat tentara Babilonia menyerbu. Mohon membaca ya ayat ya. Kalau saya baca itu terlalu lama. Juga mereka akan menjadi miskin karena tentara menjarah segala sesuatu di tanah.
Ini mengajarkan bahwa ketenangan keuangan atau ekonomi orang-orang kudus datang hanya ketika mereka berdiri di atas dasar firman. Ayat 21 sampai 28, mereka yang mengolok-olok nubuat. Para nabi telah lama memperingatkan penduduk Yerusalem tentang pertobatan dan penghakiman. Tetapi orang-orang dihasut oleh nabi-nabi palsu dan diejek serta pengabaian peringatan dari nabi-nabi yang benar, menyangka bahwa penghakiman akan segera terjadi. Tuhan marah dengan orang-orang ini, mengatakan bahwa penghakimannya pasti akan digenapi. Hai anak manusia, lihatlah, kami Israel berkata, penglihatan yang dilihatnya itu harinya masih jauh. Nubuatan yang diucapkannya waktunya masih lama. Orang Israel menghibur diri mereka dengan damai yang sia-sia, dengan mengatakan seperti ini, ayat 27. Kemudian, tanpa menyesali hatinya, mereka terus berjalan di jalan yang cabul. Mereka seperti orang-orang yang tidak percaya modern yang mengabaikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Seperti sekarang, dengan berkata, di manakah janji bahwa Tuhan yang datang? Namun, kerajaan Tuhan pasti akan datang dan datang seperti pencuri di saat yang kita tidak duga. Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti dia naik 2000 tahun yang lalu. Pasti akan kembali. Mari kita tetap percaya pada nubuatan ini dan menunggu hari itu. Maranatha, amin, datanglah Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Demikian. Pasal 13 ya. Di pasal 13 ini secara intinya adalah menghadapi nabi-nabi palsu atau nabi-nabi palsu yang dikecam Tuhan oleh karena kebohongan mereka. Jadi teman-teman di pembelajaran ini, di PA ini, jika kita melihat di ayat 1 sampai ayat 3 maupun di ayat 10, itu sangat jelas sekali ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah, dan seterusnya. Nah, di sini kita melihat bahwa nabi-nabi palsu ini merupakan ancaman yang sangat berbahaya karena melakukan perlawanan terhadap Tuhan, terhadap kebenaran Tuhan. Ini mereka mencoba menyebarkan sebuah ajaran-ajaran palsu yang muncul dari dirinya sendiri, tidak berdasarkan hikmat Tuhan yang ada pada diri mereka. Nah, jika kita mencoba membandingkan dengan sikap Yeremia, misalnya di Yeremia pasal 5, seterusnya itu kita lihat bahwa Yeremia itu sangat mengandalkan Tuhan. Atau perlu juga diuji, apakah seorang nabi itu benar-benar nabi yang baik atau nabi yang buruk. Bisa kita baca di referensi Ulangan dan kitab-kitab yang lain. Bahkan Tuhan dengan sangat tegas menyebut mereka itu seperti anjing, ya, anjing hutan. Joni. Iya, tadi sudah saya tiba di ayat 4 itu ya, ketika Tuhan menyebutkan mereka seperti anjing hutan, begitulah nabi-nabimu ya, diidentikan dengan anjing hutan, itu anjing yang sifatnya perusak atau merugikan ya. Dan betapa Tuhan memberikan sangat ironis sekali kepada nabi-nabi palsu ini. Dan juga berlanjut kepada yang sejenis dengan nabi-nabi palsu juga adalah kaum cenayang ya, atau paranormal, ataupun juga witch dalam bahasa Inggris itu. Ini juga petenung-petenung yang membuat ramalan-ramalan ya, pertanda-pertanda, juga menyesatkan umat dengan membuat banyak hal ya, baik menggunakan media gambar, alat dan sebagainya, ataupun kadang iklim, semua cara bisa digunakan untuk menyesatkan umat. Itu kemudian
di ayat 6 dan 7 dan seterusnya itu, sampai di ayat yang ke-9, 10 ya. Nabi-nabi palsu ini digambarkan Tuhan sebagai, oleh karena ya sungguh mereka itu adalah menyesatkan umatku. Kemudian Tuhan sendiri yang akan meremukkan atau merobohkan tembok-tembok yang diibaratkan oleh tembok-tembok mereka yang hanya memperkuat tembok-tembok yang sudah mulai kabur, mulai buram, dan pada akhirnya nanti tembok-tembok itu akan runtuh, rubuh, dan menimpa mereka. Dan seterusnya ya, di ayat 15 sebenarnya paralel dengan ayat yang 12 yang menyebutkan mereka sebagai tembok-tembok yang akan, ketika hukuman Tuhan berlangsung, maka mereka akan mengalami hal yang senyap atau sunyi. Nah, yang menarik di bagian ini juga di ayat 18 itu pemunculan dukun-dukun perempuan ya. Yaitu di situ digambarkan bahwa dukun-dukun perempuan ini dengan berbagai cara mengikatkan tali-tali arsimat ya, merupakan seperti dipakai-pakai orang dalam biasa untuk identitas dukun-dukun itu. Ini juga menggambarkan melakukan hal-hal yang proses penerapan ilmu-ilmu gaib ya. Petenung-petenung sama dengan peramal dan sebagainya. Tindakan dukun-dukun ini bagaimana menghipnotis ataupun juga memengaruhi orang-orang untuk mereka kuasai sebagai memberi tanda-tanda sehingga dikatakan bahwa ibaratnya mereka ini memburu jiwa orang-orang yang dipengaruhi itu atau hendak dikuasai. Nah, di ayat 19 ini dikatakan bahwa dukun-dukun ini sangat melanggar kekudusan Tuhan. Mereka beribadah, membuat upacara-upacara dengan menyebut nama Yahweh, nama Tuhan, tapi itu membuat sebuah ramalan-ramalan palsu. Ini sangat identik dengan perdukunan penyembahan-penyembahan berhala. Ya, baik di ayat terakhir 20-23 itu, ini akan membicarakan nasib dari semua orang yang melakukan praktek-praktek sihir, perdukunan, penyembahan berhala, musyrik dan sebagainya. Nah, akan hukuman-hukuman siap untuk dilakukan bagi mereka semua. Nah, sama halnya dengan perempuan dukun-dukun ini ya, nabi sering disebut sebagai nabi palsu juga akan sama dengan nabi-nabi palsu yang lain. Nah, di sini apa yang kita bisa peroleh dari bagian ini bahwa memang di gereja pun ada orang yang berperilaku sebagai nabi ya, nabi tidak, tapi mereka dengan mempengaruhi pengajaran-pengajaran sesat, ya, mencoba membawa umat jamaah itu ke hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan yang hakiki atau yang benar. Baik, kita beralih ke pasal 14 ya. Jadi kalau tadi di ayat 13 itu palsu, maka di pasal 14 ini ada dua bagian sangat panjang ini pada bagian ini. Itu yang pertama itu kita melihat bahwa di sini persinan dalam hati ya, orang-orang yang meminta petunjuk pada berhala-berhala di pasal 14 itu. Jadi orang-orang yang datang ke Nabi Yeskiel itu seolah-olah menanyakan tentang apa jawaban Tuhan terhadap mereka. Tetapi di sini kita dalam percakapan itu Yeskiel menunjukkan bahwa mereka telah menyembah berhala dalam hati mereka atau diri mereka. Tuhan memerintahkan agar seorang nabi pun tidak menjawab ya, karena Tuhan sendiri yang akan menjawab apa yang mereka pertanyakan. Karena Tuhan akan menentang mereka dan juga akan melenyapkannya. Jadi ini kedaulatan Tuhan yang dinyatakan. Tuhan akan nabi yang tergoda untuk memberikan jawaban akan dilenyapkan dan dipunahkan dari tengah-tengah Israel. Hukuman akan diberikan pada umat dan juga kepada nabi yang menjawab atau berpaling dari perbuatan mereka yang sangat keji itu. Tujuan Tuhan dalam hal ini adalah untuk memberi mereka rasa untuk kembali kepada pemahaman yang benar bahwa hanya Allah saja patut
dipuji, disembah, didengarkan, seperti dibahas di bagian awal-awal tadi. Tuhan ingin agar umat yang tersesat ini lebih dahulu itu bertobat dan meninggalkan semua kejahatan untuk mendapatkan pengasihan dan penerimaan kembali dari Tuhan. Nah, umat yang tidak meninggalkan pola penyembelihan berhala atau tetap terpaut kepada hal-hal yang mistik yang jauh dari di luar Tuhan itu, maka itu akan dihukum dan dibuang. Jadi inti dari pembelajaran di sini adalah janganlah memiliki berhala yang dimana kita melekat ya terpaut bisa menjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita apalagi kita mengandalkan sesuatu yang di luar Tuhan. Namun kita harus selalu berfokus atau berpusat kepada Tuhan. Kemudian di ayat seterusnya ayat 12 sampai 23 itu di sana menunjukkan bagaimana kesetiaan ya Tuhan meminta kembali kepadanya. Kita harus kembali, umat harus kembali kepada Tuhan. Tuhan menginginkan umatnya, mengingatkan juga umat akan hukuman yang akan didatangkan. Ya, seperti kelaparan, ya, binatang buas, binatang penyakit sampar atau penyakit menular lainnya, bahwa hukuman itu akan berlangsung, akan terjadi sebagai proses konsekuensi dari pelanggaran yang telah dibuat. Tapi tidak ada seorang pun akan luput dari hukuman itu ya. Tuhan bahkan seandainya ada 3 orang saleh zaman itu ya, yang bertiga Nuh, katakan di Alkitab Ayub dan Daniel. Nuh kita tahu bahwa dia hidup pada masa air bah ya. Kemudian Ayub pada masa patriark dan Daniel atau pemuda yang sebenarnya seolah-olah sesama dengan Yeskiel ya. Tapi orang yang dikatakan orang yang benar. Dan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa keadilan Tuhan sesuatu yang akan dinyatakan kepada orang-orang yang baik pernah menyimpang dari pengajaran Tuhan ataupun berseteru dengan Tuhan, maupun pada umat yang melanggar. Dan diharapkan bahwa menyadari dari awal kelemahan dan kesalahan kita kembali kepada pusat tujuan kehidupan kita, penyembahan kita. Dengan demikian maka Tuhan akan membawa kita kembali kepada kehendak-Nya dan rancangannya. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa ya seperti bahwa Tuhan Yesus sudah mati atas dosa-dosa kita untuk membenarkan kita membawa kita kepada kemuliaan kembali. Nah, kemudian di yang terakhir ya di pasal 15 ini tentang ini yang paling singkat sebetulnya hanya ayat 8 pohon anggur yang tak berguna ya, hanya 8 ayat. Jadi ini sangat luar biasa sekali bahwa dalam perjanjian lama Israel suka dilambangkan sebagai pohon anggur atau kebun anggur. Kalau kita baca di banyak bagian di Mazmur itu menyebutkan yang demikian. Di Yeskiel pun yang kita baca di awal-awal juga menyebutkan itu. Namun di sini Israel dilambangkan sebagai sebuah pohon anggur yang tidak memiliki guna atau tidak ada manfaat sama sekali. Digambarkan yang sangat luar biasa, menyedihkan sekali ya, bahwa anggur yang semestinya itu memberi kemanfaatan, yang indah dilihat, ya, enak dimakan, tapi ternyata tidak memberi hasil, bahkan menjadi simbol hukuman bagi umat Israel. Nah, inilah gambaran mengenai jeleknya ya kualitas iman bangsa Israel ini, sehingga mereka harus menerima konsekuensi dari masalah yang mereka hadapi. Untuk menggambarkan ini ya digambarkan sebagai pohon anggur yang tidak memiliki guna sama sekali. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus melambangkan diri sebagai pokok anggur yang benar. Ini untuk menunjukkan bahwa mengembalikan kita kepada harkat dan kemuliaan kita sebagai yang manusia yang dicari Tuhan untuk diselamatkan. Oleh karena itu, karena kita sangat berharga di mata Tuhan, dan Tuhan mau mencari kita. Kita patut bersyukur karena kita dikasihi oleh Tuhan,
Tuhan Yesus Kristus melalui pengorbanannya. Amin. Segera cukup dari saya. Amin. Baik, terima kasih Pak Pendeta Joni atas sharing yang disampaikan. Ada tambahan dari Pak Ferry kah? Ya, terima kasih ya. Saya tambah sedikit aja ya. Sudah kemalaman. Terima kasih banyak ya. Atas firman-Nya, mungkin ya dalam segala keterbatasan ya. Tetap berjuang karena ada kerinduan dan kelaparan akan firman Tuhan. Jadi itu hal ini mungkin menyenangkan hati Tuhan ya. Menyenangkan hati Tuhan. Saya mau menyampaikan sedikit ya. Di dalam kitab Yeskiel ini nama Tuhan itu sering disebut ya. Adonai Allah. Tuhan Allah. Itu Allah semua huruf besar ya. Itu T saja huruf besar, U, A, H, N itu huruf kecil. Tuhan Allah itu maksudnya di sini ya. Adonai Yahweh. Jadi itu sering disebut ya sebagai nama Allah. Jadi Adonai Yahweh Allah huruf besar juga Yahweh ya. Jadi di sini maksudnya bukan hanya Yahweh, bukan hanya Allah saja yang menyampaikan nubuat ini kepada Yeskiel, tapi ini betul-betul Yahweh dan Adonai yang menciptakan seluruh bumi dan memilikinya. Itu yang dia yang menyampaikan nubuat ini kepada Yeskiel. Jadi itu nama Tuhan di sini sangat menekankannya. Nubuat ini betul-betul dari Yahweh sendiri. Yahweh sendiri kepada Yeskiel yang sering disebut anak manusia. Anak manusia di sini mungkin beberapa arti. Nanti kitab Daniel anak manusia itu berbeda artinya. Tapi di sini anak manusia itu anak yang lemah. Sebagai seorang nabi dalam zaman kegelapan ini, dia menyampaikan nubuatan ini kepada bangsa yang berkeras hati, tidak mau mendengar firman Tuhan. Jadi dikuasai oleh segala macam berhala-berhala itu sulit pelayanannya, tidak ada hasilnya. Maka, tapi dia disuruh juga ya, segala macam nubuatan-nubuatan melalui lambang penglihatan ini. Jadi itu kesulitan. Maka sering dia berteriak ya sekali. Adu Adonai Yahweh. Adu Adonai Yahweh itu berkali-kali. Karena ya hukuman itu ya sudah dekat kesudahannya. Jadi sebagai nabi itu agak sulit. Malam hari ini mungkin agak penting di sini pasal 8 sampai 11 itu dalam penglihatannya dia membawa dari Babel sampai ke Yerusalem. Jadi jaraknya 1.600 km dalam penglihatan. Kemudian dia melihat bernubuat melihat penglihatannya di apa yang terjadi di dalam bait suci sekarang. Karena orang Israel yang dibuang ke Babel, mereka masih tidak percaya kehancuran kota Yerusalem. Bagaimana mungkin kota Yerusalem bisa dihancurkan? Allah hadir di sana. Tetapi saudara-saudara kita sudah baca ya, penglihatan makhluk hidup itu berroda, pakai roda, itu penting di sini. Makhluk hidup yang bermuka 4, setiap malaikat 4 malaikat itu ya di kiri kanan ya belakang depan itu pakai roda, itu penting. Mengapa ada roda di sini? Karena takhta kerajaan atau kehadiran Allah bisa pindah kemana-mana. Jadi itu ciri khas penglihatan di dalam kitab Yeskiel. Maka roda ini terus pindah. Kemuliaan Allah ya mau pindah dari kota Yerusalem ke Babel. Babel itu menjadi tempat kudus yang sedikit. Bahasa Indonesia mungkin tempat kudus yang sedikit, tapi tempat kudus yang sementara selama 70 tahun. Jadi pakai roda itu penting. Jadi di dalam bait suci itu melalui penglihatannya, itu banyak orang itu menyembah berhala, segala macam berhala. Segala macam gambar-gambar binatang-binatang. Gambar-gambar binatang itu berhala Mesir. Karena orang
mengandalkannya pertolongan dari Mesir. Dan juga ada perempuan-perempuan yang menyembah dewa Tammuz. Dan juga pasal 8 ayat 16 ya. 16. Kemudian dibawanya aku ke pelantaran dalam rumah Tuhan, sungguh dekat jalan masuk ke bait Tuhan, di antara balai suci dan mesbah ada kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud pada matahari di sebelah timur. Jadi 25 laki-laki ini ya kurang tahu siapa, tapi karena mereka melayani di dalam bait suci, sehingga ini ya imam itu biasanya 24 rombongan. Kemudian satu kepala imam besar itu, maka itu 25. Mereka semuanya menyembah matahari. Matahari itu dewa Mesir ya, dewa Mesir. Jadi dewa Tammuz itu dewa Babel. Jadi mereka menyembah segala macam dewa yang negara yang memiliki kekuatan besar. Itu terjadi di dalam bait suci. Ini dilakukan oleh imam, 25 laki-laki. Kemudian pasal 11 ayat 1 ya. Ayat 1. Pasal 11 ayat 1. Lalu Lo itu mengangkat aku, membawa aku ke pintu gerbang timur dari rumah Tuhan, pintu yang menghadap ke sebelah timur. Lihat, aku dalam pintu gerbang itu ada 25 orang, dan antara mereka kulihat Yazania bin Azur dan Pelaca bin Benea, yaitu pemimpin-pemimpin bangsa. Jadi di dalam bait suci, imam-imam dan para tua-tua itu menyembah berhala. Mereka tidak sadar ya. Sama sekali mereka belum pernah berpikir menyembah berhala. Itu ciri khas berhala. Setiap zaman menyembah berhala itu tidak sadar. Semua jemaat sepakat itu tidak masalah. Tapi ternyata itu berhala. Zaman sekarang juga sama. Di mana ada berhala di dalam gereja. Tetapi secara rohani banyak jemaat-jemaat dikuasai oleh segala macam berhala. Tidak merasa bersalah. Maka itu masalah besar sebenarnya. Penyakit besar. Tapi ini 25 orang di sini ya. 25 orang di sini itu mengapa 25? Karena itu ya mungkin setiap suku 2 orang, kemudian 24, kemudian mungkin kepala mereka. Itu semacam apa ya? Semacam Sanhedrin zaman dulu. Jadi itu artinya pemimpin politik. Pemimpin politik mereka juga menyembah segala macam berhala. Ya, 2 nama disebut ya, Azania dan Pelaca. Jadi Azania ini azan. Di sini kita setiap hari mendengar azannya. Azan itu artinya mendengar. Mendengar Yahweh, itu arti namanya. Dia harus mendengar kebenaran atau nubuat dari Yeskiel. Tetapi dia justru menulangnya. Beda dengan arti namanya. Pelaca ini juga artinya Tuhan meluruskan, membebaskan. Mereka menolak pemimpin-pemimpin agama 25 ini juga menolak nubuat sebagai pemimpin. Maka di dalam bait suci nabi-nabi itu imam-imam itu menyembah berhala. Kemudian pemimpin politikus namanya azan ya, azan. Azan itu mendengar. Harus mendengar suara Tuhan tapi menolaknya. Pelaca Tuhan membebaskan. Tidak mau mendengar sehingga nanti pelaca ini langsung dibunuh kan? Dibunuh. Kemudian tadi ya pasal 13 itu segala macam nabi-nabi palsu, kemudian nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu itu mereka tinggal di Babel sekarang.
Di Babel, mereka mungkin sudah dibuang ke sana kira-kira 6 tahun. Tetapi nabi-nabi ini orang Yahudi, mereka sudah belajar segala macam berhala, dubuan-dubuan yang palsu. Jadi nabi-nabi Israel, dan nabi-nabi Israel itu nabi-nabi laki-laki maksudnya ya. Nabi palsu. Nabi-nabi perempuan laki-laki semua itu bernubuat palsu. Jadi ini terjadi sehingga ya kemuliaan Allah ya itu pindah, meninggalkan bait suci. Jadi zaman sekarang juga ya, gereja-gereja atau jemaat-jemaat kehidupan ini sebagai bait suci yang kudus ini ya, semua dikuasai oleh segala macam berhala. Dia sama sekali tidak merasa bersalah. Tetapi sekarang penuh dengan segala macam berhala di dalam gereja, di dalam kehidupan kita. Sehingga kemuliaan Allah seperti makhluk hidup yang beroda pergi ke pintu gerbang timur ya, timur. Jadi tidak ada kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita, di dalam gereja. Jadi ini sering terjadi sehingga kita periksa diri, introspeksi diri kita sendiri ya, di mana kita dikuasai oleh kemuliaan Tuhan atau mungkin dikuasai oleh berhala-berhala atau hal-hal duniawi atau keinginan daging, keinginan mata atau keangkuhan hidup. Jadi ya mari kita introspeksi diri kita sendiri. Kalau ada, pasti ada. Karena John Calvin ya berkata ya, manusia itu pabrik berhala. Selalu kita membuat segala macam berhala. Jadi melalui firman Tuhan ini ya, dibuat ya sekian ini kita bisa introspeksi diri kita sendiri. Itu saja. Terima kasih banyak ya. Tuhan memberkati. Tetap semangat, tetap berjuang untuk mempelajari, menguasai kitab Yeskiel ini. Tuhan memberkati. Demikian dari saya. Terima kasih. Selamat malam.